السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب صحيح المسلم والفتح الرباني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta, perindu syafaat Nabi, penggemar dan pecinta ilmu-ilmunya Allah, hafidha wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridha, pertolongan, hidayah dan ma'unah serta penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Yang pertama, kita akan memulai atau melanjutkan yaitu pembahasan kita di kitab Al-Fathur Rabbani karangan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda atau sebab-sebab Allah mencintai makhluknya, mencintai hambanya. Di sini ada tahapan-tahapan. Kemarin kita terakhir membahas tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah. Namun pada kenyataannya ketika manusia lahir ke muka bumi, ada yang dia sadar akan kewajibannya dan juga ada yang dia tidak sadar akan kewajibannya. Ini kayak yang terjadi. Kalau di dalam ruh masing-masing manusia itu sebelum keluar ke muka bumi ada kontrak kerja. Sama dengan kulebon panjenengan mangken mau melakukan sesuatu aktivitas di satu instansi atau institusi, maka kita harus ada perjanjian namanya kontrak kerja. Ada perjanjian kerja ya di situ. Ya, ada perjanjian kerja. Nah, sama kulebon panjenengan ini kayak keluar ketunya tak gratis, ada kontrak kerja ruh kita. Bagaimana kontrak kerja kita? Kata Allah, alastu bi rabbikum. Ruh, benar, aku ini Tuhanmu. Nah, ini kontrak kerja kita. Kemudian roh masing-masing dari manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Benar, aku menyaksikan dan aku membenarkan kalau engkau adalah Tuhanku. Lah,
Ini perjanjian di ruh. Makanya ketika kontrak kerja itu selesai, oke siap. Kau tanda tangani kerja, kontrak kerja, siap ya Allah, keluar kau. Lakukan aktivitas di dalam pekerjaanmu. Pada menikah. Kula pun panjenengan alako, alamar kerja, dilihat berkas-berkasnya, kemudian oke, si fulan cocok, silakan tanda tangani kontrak kerja ini. Kontrak kerja kita 5 tahun, nah 10 tahun, silakan sampean ke ruang bagian ini, ada petunjuk kerja, ada tata cara kita, ada regulasinya dan sebagainya. Ikuti itu. Nah, lakukan aktivitas. Mari kontrak alako, Mas. Nah, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan manusia kadang lupa kepada kontrak kerja itu. Kontrak kerjanya bukan hanya cari makan. Kontrak kerjanya itu bukan hanya senang-senang di dunia, tapi kontrak kerjanya adalah ibadah, menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Ini kontrak kerjanya. Nah, makanya ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini membedakan. Ada 4 ya. Ada 4 macam tipologi manusia di dalam melaksanakan perintah agama. Nah, ini yang menarik nih. Kita masuk yang mana? Muka-muka masuk asal fokus. Amin. Allahumma amin. Lah. Ini tipologi manusia, silakan ukur pada diri kita. Jangan ukur orang lain, okor abe dengan barometer ini. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ada 4 macam ya, tipologi manusia dalam melaksanakan titah agama. Melaksanakan kontrak kerja. Nah, regulasi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu la ta'maluna bima ta'lamun. Nah, yang pertama orang itu adalah la ta'maluna bima ta'lamun. Orang itu tidak melakukan sesuatu. Ya. Tidak melakukan perintah agama, tidak melakukan perintah agama bima ta'malun, bima ta'lamun, apa-apa yang dia tidak ketahui. Maksudnya, dia tidak melakukan sesuatu apa-apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini tipologi manusia. Nah, artinya apa? Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Nah, ta'alako montak ketahui dasarnya. Nikah penting nikah. Ya, la ta'maluna bima ta'lamun. Nikah. Ya. Dia tidak melakukan apa-apa yang dia tidak ketahui. Nikah. Jadi kula panjenengan nikah perintah mun ajar agama kudu beda ilmuna. Mun tade contohake ben Rasulullah cek lakoni, mun tak contohake ben ulama cek lakoni, mun tak contohake ben Al-Qur'an jangan kerjakan. Lah nikah agama nikah. Kadang kita melakukan sesuatu apa yang tidak berdasarkan ilmu. Nah, nikah. Melakukan sesuatu apa yang dia tidak melakukan sesuatu apa yang dia tidak ketahui. Benar. Mun tak tahu, cek oma tahu. Ini tipologi manusia. Yang pertama. Jadi orang bekerja, orang melakukan sesuatu apa yang dia tahu. Nah, mun tak tahu, cek paksa. Makanya ada hadis, sesuatu yang sudah dilakukan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka akan datang kehancuran. Tunggu kehancurannya. Tunggu kemerosotannya. Tunggu kegagalannya. Lenika. Jadi mun beni ahli, nah cek 5 ahli. Mun beni pakar, cek karma pakar. Lah nika. Belajar kita. Nika lagi. Jadi tipologi manusia yang pertama, dia melakukan apa yang dia tahu. Lah nika. Jadi ajar agama, beremacakna buru kena kanjeng Nabi. Mun di luar buru kena kanjeng Nabi, tak elakoni. Artinya ini pemahaman lebih luas, dia melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Ya, ilmu yang dia ketahui. Ambian misalnya, tauna wirita perak bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambian perak tauna maca surat Yasin. Tauna surat Yasin.
lakukan apa yang panjenengan ketahui. Ampian tauna perak sholat tahajud, lakukan apa yang engkau ketahui, kerjakan kan nikah. Lah, nikah berarti alako karena ilmu. Nah, lemon tak tahu mereka ajar ke lu, ilmu ke lu, belajar ke lu. Ketika oleh ilmu, lakukan. Nah, mau tak berdasarkan dari ilmu, jangan lakukan nikah yang menyesatkan. Dan nikah makin banyak nikah. Ampun, beberapa potret-potret kehidupan keberagamaan sekarang yang sudah menyimpang dari syariat, menyimpang dari aturan. Kalau berdasarkan pemikirannya sendiri, jangan dipaksakan kepada publik secara umum. Agama itu bukan main-main, hanya berdasarkan pikiran natibi, beda cacarannya. Kata Imam Syafi'i, bagaimana caranya kita memahami agama? Yang pertama adalah bayan ilahi, melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Penjelasan Allah. Jadi mau melakukan sesuatu, kena tengku nih Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran pun lenikah. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, bayan nabawi, cari di dalam penjelasan-penjelasan Nabi. Apa hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku kelu lah. Sekarang kan tidak, apapun diukur dengan pikirannya, kepentingannya, macam-macam nih. Ya Allah. Yang berkembang nih penting karena sudah berkembang di media sosial nih. Di mana Jawa Barat nih ada pesantren imam wanita boleh mengimami kaum laki-laki yang bermakmum. Coba. Bebini soroteti imam, selake soroteti makmum. Aduh. Kalau ini menjadi kesepakatan diberlakukan di Indonesia, aduh, mungkin persyaratan menjadi imam bisa bertambah. Tidak hanya fasih dalam agama, tapi juga harus bagus body dan glowing wajahnya. Wah, kata-kata yang datin, ring bebini teti imam, boleh dengar. Tak bisa membayangkan pas bebini teti imam. Jeng mangken piring laki teti imam semakmum pada lelaki tak hosok kok apa jeng. Apa boleh pas imam mah bebini. Aduh, tumak nina au beteti setengah jam bas. Ruku biasanya tumak nina na berapa menit maabit bagus bodina ego. Sal tak kira teti apa jeng ya. Tak kira teti apa jeng rami masjid. InsyaAllah rame, sopu rame. Tergantung imam mah, jawab wal bas. Imamnya setong nih artis nih, wah ada rame lah nih pasal bas. Jadi Rasulullah sudah mengajurkan imam laki-laki. Tidak boleh perempuan mengimami laki-laki, laki-laki mengimami perempuan. Boleh. Mon imam perempuan, ya makmumnya harus perempuan. Lenika. Ya torbon, beni aku boy karapatibi, no. Ayat se beni anona innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina kenika yang dipakai. Itu bukan persoalan jenika. Teti ayat pas gadok-gadok no beni ayat nih andi kehidupan andi latar belakang masing-masing. Ini namanya dia memahami agama yang bukan ahlinya. Muntah ahli, cek lima ahli. Bertanya kepada yang ahlinya. Ini kakila. Tipologi yang pertama, dia tidak melakukan apa yang dia tidak ketahui. Lah ini benar. Mun tak tahu, cek lah kau ni. Saya tahu ke nikah. Maksudnya, sebeda ilmona. Mun tak tahu, tanya. Dikira pas pen tak bojeng, tak tahu boleh. Si nyaman mengajar. Tak tahu apa jeng, tak tahu. Mau tak ngaji sekali, tak tahu ngaji. Kalau tak tahu, ajar. Maksudnya ini adalah dia proporsional, melakukan sesuatu apa yang dia ketahui dan tidak melakukan sesuatu apa yang dia ketahui. Lah nikah, mungkin kan banyak. Alako sesuatu yang dia tidak ketahui. Dasar rata ada. Makanya ada dasar itu melalui agama, melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui ijma' sahabat, ijma' ulama.
Lah nikah. Qiyas ben semacam. Ini pun iatur dalam agama. Tak main-main. Agama ini beda aturannya, ada petunjuknya. Nikah ki. Ya. Kemudian tipologi yang kedua, nah nikah. Ta'maluna bima la ta'lamun. Lah nikah. Tipologi yang kedua nikah melakukan sesuatu apa yang dia tidak ketahui. Nikahnya mana napa mencandeng matura. Kardiman, karpati, man manyaman. Lah nikah. Kardiman nih, karpati, man manyaman. Ani kata maluna dia melakukan sesuatu apa yang dia tidak ketahui. Mon tak ketahui mailakoni. Sal ngak gelak nikah. Sal. Makanya ilmu ni kapan penting. Nah, kalau dia tidak ketahui, tak tahu ilmu, najak lakoni, atanya kelu bener napa punten nih. Benar atau tidak. Nih. Ikhtilat laki-laki kumpul dengan wanita nih kan. Tidak ada di dalam agama. Ya ceri ampun. Lah nih kan. Petunjuknya ya ceri nih kan. Lah berkumpul nih kan. Makin pun paham-paham nih kan. Pun banyak nih. Nah, oleh karena itulah, mon tak tahu, kau tu ajar. Ajar kau tu tepat. Kau tu benda syariat tak. Mon tak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, cek tara, tak sesuai dengan makalah ulama, ijma' ulama, qiyas, cek lakoni, beda acara, beda carana, ada metodenya, ada tata caranya, ada regulasinya. Lah, cek ben saromben lah ni. Kau tu pada ahlinya. Ajar kau tu pada ahlinya, kau tu tepak, kau tu sepak. Belajar fisika antara ka ustad tak ajar agama di pendidikan agama. Tak nyampung fisika ajar ka kene ka ustad tak nyampung. Kau tu ajar ka guru seahli fisika. Pertanian belajar ke sarjana yang lulusan ekonomi. Sal. Makanya ajar dekat jurusan pertanian. Lah, ini kepada ahlina sudah. Makanya fantadiri sa'ah. Tunggu kehancurannya. Mau sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya. Mungkin kan banyak rebuk nih. Padahal tak ahli raja. Tak ahli. Lah nikah. Oleh karena itulah. Pokok lakoni apa yang dia ahli. Apa yang dia ketahui. Nikah tipologi yang kedua ke nikah lagi. Lah. Tipologi yang kedua ke nikah. Dia. Berarti. Kenapa tipologi yang kedua? Melakukan sesuatu apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini kata oleh. Alako saya tak mereka ketahui kan pas salsat mas kira. Salsat rosak pas. Rosak. Mecek namanya mana nih ya? Mecek mixer, mecek power, mecek ampli. Padahal tak tahu wajar elektro je. Allah temu apa mak tak anu buka. Tilaran tepa boleh tak tahu. Lah kini mana alako tanpa yang dia ketahui. Sal mas. Budi ahli elektro atau pak elektro. Okay. Ahli bangunan, ahli elektro. Lakukan apa yang dia ketahui. Ini tipologi yang kedua. Banyak oma tahu. Oma tahu tak berdasarkan ilmu. Lah nikah banyak nikah. Nah, makanya kalau pun panjenengan mon tak ahli cak 5 ahli. Lah nikah ki mon etanya aki bung orang tak tahu, apa le tak tahu. Cak jaim, jaga imit. Nikah barang mah hukum jawab pas. Allah sal. Can siapa? Can nikah, can kacaan jaan. Lamun agama apapun cak kacaan pada ukuran. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Ya, mana dasarnya, dalil naklinya, dalil aklinya, mana beda cara Nabi cibi muniator bon pikiran, pikiran orang masing-masing. Sal agama muniator bon pikirannya orang masing-masing. Ini kabunya beda aturan. Makanya kita belajar nih agar kita mengetahui. Nah. Kemudian apanya mana? Yang ketiga tipologi manusia nikah, la ta'lamuna ma la ta'lamun. La ta'lamuna, dia tidak mengetahui sesuatu, ya. La ta'lamuna
ma la ta'lamun. Dia tidak mengetahui sesuatu apa yang dia tidak ketahui. Artinya bodoh, tak tahu sekali aja. Ya, dia tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Maksud tan apa? Cek bodoh, nah tak di ilmu sekali aja. Nah, mun gelek lumayan ki. Nih ki oma tahu kan lumayan. Ki rantep-rantep wah lumayan ki ki lopot. Nah, mun ini kedua pas tak di ilmu sekali aja. Nah, dia tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui. Artinya bodoh tak di ilmu aja. Ya tak tahu. Tak tahu apa-apanya. Lah, oleh karena itulah Anika para tantretan napanya mana tipologi yang ketiga. Tipologi yang keempat. Nah, dia gini. Nah, ini yang mana? Ini tipologi yang keempat adalah dia menolong manusia, membantu orang lain apa yang dia tidak ketahui. Lah, nggak gelak nih. Tinolong orang lain, king taan di ilmu aja sih. Tak taan di ilmu. Bodoh orang misalnya namanya mana sepedanya macet. Nah, apa mau macet? Oh, tahu neng nih kak. Nih pas macet, nah tengku. Karena taan di ilmu. Tengku. Oh, no boy nih kak. Padahal tak tahu aja. Suruh oboy. Abi 1 juta. Tidak mari abi 1 juta, pakun tak beres ki. Sepeda na pakun tak tepak. Ini kayaknya mana? Nolong manusia tanpa ilmu. Andi sifat je, ki fokus ki. Kenapa? Sifat menolong ki. King lopot, apa? Saya tolong pas tak tahu pas. Kini kan pas salsal pas. Ini kabiin senika, ini kabiin senika. Padahal ntar katokang, abiin dong 1.000 berak. Mulai sekakel selopot berak. Abadan abi 200.000 lah. Padahal dia berak. Jadi tak tahu. Dan ini keng perak andi rajo berak semangat menolong. Nah, semangat menolong nih kan. Nah, gini ke tipologi manusia. Ini kan si Abdul Qadir Al-Jailani ini kan membaca apa yang terjadi pada kehidupan. Kan banyak nih kan. Okor ke abad tibi. Kita mau yang mana? Nah, apa melakukan sesuatu dengan ilmu atau tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu? Nah, maksudnya abe alako sepadeng beda ilmu nah, sepadeng beda ajaran nah. Nomor 2 kelak yaitu dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nomor 3 kelak ingin pas tak tahu sekali, tak di ilmu sekali. Pas neng sekali. Apa? Cetada ilmu. Nah, nomor 4 kelak punya prinsip dia menolong, cuman apa yang dia berikan pertolongannya tidak berdasarkan ilmu. Ini kan bisa merugikan. Mau tak merugikan tak apa-apa dan mau merugikan nikah yang berbahaya. Lah berarti 4 tipologi nikah yang harus kita lakukan kelak nikah. La ta'maluna bima ta'lamun. Menjadi orang yang jangan sok tahu, tapi lakukan apa yang kita ketahui. Lenika, saya kocak istiqomah ke nikah. Empian mon beri ijazah ben guru nikah amal laki. Nah, berarti pun beri ijazah tahu pun. Ijazah itu diperkenalkan kepada hukum-hukumnya tata cara nah, kaifiahnya. Nah, tetipun pun diperkenalkan kenika berarti panjenengan tahu, lakukan apa yang panjenengan ketahui. Lah nika. Mun tak diketahui, nah, remang-remang tanyakan kepada orang yang tahu. Cek lakoni tibi loh. Kan pas pikiran tibi pasungan dengan tanya ke lu ke ahlinya. Lah nika. Ketika sudah dikasih ilmu, lakukan. Kesalampian beri wirid amal laki wiritan. Menikun pira tompo. Babiki wiritan saya beri. Banyak wantat. Ya amal laki. Enten. Sabuk dima. Sabuk elamari pira. Kini mana tak memanfaatkan ilmu. Lenika. Jadi orang yang tak memanfaatkan ilmu kenika tak aku natan ilmu na etompo. Makanya ilmu ini harus disebarkan. Nah ini tipologi manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi yang pertama adalah orang yang melakukan sesuatu dengan ilmu atau dia tidak melakukan apa yang dia tidak ketahui. Nomor 2,
dia melakukan sesuatu apa yang tidak diketahui, apa yang tidak dia ketahui. Nah, ini yang berbahaya. Alah, kok tapi tak tahu aja. Nah, ini berbahaya. Bisa menyesatkan nih lagi, bisa menyesatkan. Yang ketiga adalah sangat menyesatkan karena dia tidak tahu, tidak mengetahui apa yang dia tidak tahu. Artinya putu, cek putu. Nah, letak di ilmu sekali. Nah, yang keempat, nah, dia punya semangat menolong, cuman yang dia tolong hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, napa nyaman. Besarnya dia rasa kemanusiaannya, cuman tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini juga bisa menyesatkan. Cuman fokus napa? Rasa empatinya. Nah, rasa empati lah, empati. Pada nolong orang kecelakaan. Tuh, aduh siapa? Tergetar kan hatinya kan? Tergetar hatinya. Langsung mau temu pas erangkul ke nikah pas. Nah, eki ke pasar. Oh, tak eki ke puskesmas dan eki ke pasar. No. Karena apa? Pun nggak nikah, oh hari apel kak paling. Nah, padahal enten nyabe, nah pun kare setong. Eki ke pasar, meliaki anu tambo mate. Lah, karena dia tidak tahu. Ini kok semangat nolong nggak fokus, keng lopot. Bisa eki ke rumah sakit, eki ke apa? Ke pasar. Nah, ini yang nanti akan menyesat. Ini contoh. Nah, inilah potret kehidupan manusia. Moga-moga kula buan panjenengan menjadi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Moga-moga kita menjadi orang yang mampu mengamalkan apa yang kita ketahui. Nikah seideal dalam kehidupan kula buan panjenengan. Nikah sekocak apa? Ilmu beserta amal kenika. Makanya saya paling tinggi kenika kekuatannya adalah dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Kenika mulja di hadapan Allah. Moga-moga kita masuk ke golongan yang mulia di dunia hatta akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.